kegiatan Babe itu salah satunya pendakian juga kan, Teh? Babe suka naik iya, gunung kan? betul. Oh, Jadi apa? Gimana ya kalau ceritanya panjang banget ya. Ini mau runut sejak kecil atau menjelang sudah dewasa, misalkan. udah berapa lama sih, Teh? Di pendakian kayak gitu? Saya kan ikut pramuka tuh, Iya. ya kan? Ikut pramuka itu. Dulu kalau nggak salah wajib sih pramuka itu ya, SD itu kan. Jadi, aduh. Nah, kenapa saya senang berkegiatan di pramuka? Karena pramuka itu jam dulu ya, tahun 76, 78 gitu kan. Saya SD itu 76 kalau salah itu. Itu sering berkegiatan di alam. Baru saya tuh mengenal yang namanya kegiatan pendakian. Pendakian. Pendakian baru mengenal tuh SMA. SMA kelas 1. Bukan sekarang kan kelas 10 ya. Ya. Tuh saya sudah senang mendaki tuh. Oh, udah mulai Ini hobi. pertama yang saya naik itu di Ciampea, ada namanya Gunung Ciampea. Kalau nggak salah Gua Lalai atau apa gitu. Saya ke situ tuh. Waktu masih zaman SMA itu. Masih enggak SMA kelas 1. Oh. Kelas 1 sama teman-teman lah. Yuk itu loh. Yuk mabar yuk, apa istilah mabal apa istilahnya namanya apa sih kabur apa tuh. Ya enggak sekolah itu. Berapa orang? Kan dulu nggak ada motor dulu, pakai angkot kita. Dari situ terus apa namanya? Kita sampai punya tim tuh. Tim pokoknya tim nama bukan tim ya, kayak kelompok gitu. Kelompok apa ya? Pokoknya kelompok berkegiatan di alam, nggak ada namanya sih ya itunya. Pokoknya yuk kita nanti kalau liburan camp, pokoknya setiap liburan itu camping. Memang orientasinya tidak harus ke gunung, ada juga ke pantai gitu kan. Saya waktu itu pernah camping kelas 10 itu atau kelas 1 dulu itu SMA itu ke Cibodas. Itu ekstrim banget tuh. Nah, itu pertama kali mengenal Cibodas SMA kelas 1 SMA. Cibodas. Wow. Cibodas yang pendakian gunung gede itu, Gede Pangrango kok via Cibodas kan. Ini enggak saking bangganya saya dengan pramuka, saya camping pakai seragam pramuka. Itu tongkat dibawa. Zaman itu ya. Zaman itu. Dan dari Bogor ke Cibodas jalan kaki. Wah, luar biasa kan? Wah, dengan bangganya tuh ada penggorengan di ransel. Dulu ranselnya ransel apa ya? Kayak ransel tentara gitu loh. Penggorengan panci pada di luar semua tuh. Wes, bangga banget lah pokoknya. Ya mungkin benar-benar Babe hobi banget berarti. Ya dari dulu saya. Memang saya karena pramuka itu. Babe pernah bergabung dengan komunitas alam yang apa berkegiatan di alam, komunitas apa gitu. Nah, saya kuliah lah di Bandung, ya. Oke, waktu itu apa namanya gabung dengan namanya pecinta alam ya. Ada klub pecinta alam namanya HIPAMA, Himpunan Mahasiswa Pencinta Alam, Himpunan Pencinta Alam Mahasiswa Akripa, ya. Nah, itu saya gabung di situ, ikutlah pendidikan tuh. Nah, mulai saya kenal tentang kepecinta alaman di situ. Nah, saya sempat dididik sama Sky Girls, Wilderness, Wanadri gitu kan. Yang Wanadri itu ada bahkan yang meninggal siapa ya, Ulum siapa ya, itu senior saya itu waktu itu yang mendidik saya di itunya apa namanya ya, nggak banyak semua, artinya saya tidak masuk ke Wanadri, tapi orang Wanadri yang mendidik saya. Dan mungkin ini ya yang tadi yang klub pecinta alam Akripa itu gitu kan, banyak lah Skygers juga gitu kan. Berarti banyak dapat ilmu tentang pendakian pencinta alamnya di situ ya. Di situ. Nah, tapi tidak menonton di situ. Saya kan kalau ketika saya di Bandung itu saya banyak belajar juga karena ada namanya komunitas nongkrong, tempat nongkrong. Kita ke situ akhirnya ketemu, yuk kita latihan bareng yuk. Kadang di tebing tebing Parang, Gunung Batu, ada yang namanya di Citatah tuh. Tebing 49 yang Kopassus itu yang sangat terkenal tuh. Saya pernah lihat panjat tebing di situ. Termasuk juga kegiatan-kegiatan seperti
Nanti sebelum itu kan itu mah kelanjutannya ya. Nah, saya dididik di situ di IPAMA itu. Himpunan Pecinta Alam Mahasiswa Akripa dulu tuh luar biasa ya. Udah kayak setengah semi militer lah. Iya benar. Udah Ya. semi militer, kita dilatih latihan dasarnya fisik, kemudian pengenalan namanya equipment perlengkapan, kemudian teknik-teknik berkegiatan di alam, termasuk kayak life survival, potong kompas, kemudian bagaimana kita kayak menghadapi cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Banyak hal ya pokoknya. Pokoknya yang berhubungan dengan alam. Dengan alam tuh saya di situ di 1 tahun saya di situ dididik di ini lama kan. juga ya. Kemudian sampai saya dapat pertama kan dapat syal tuh. Sekarang orang jarang pakai syal kan. Iya. Saya punya syal. Kemudian dapat KTA tuh, kartu tanda anggota. Untuk dapat KTA kartu tanda anggota itu saya harus jalan 280 kilo nyusuri pantai. Wah. Itu tuh. Berarti memang zaman dulu memang untuk berkegiatan di alam tuh pendidikan secara ininya berarti benar-benar. Nah, saya disiplin, belum cerita ke situ ya. Saya dapat untuk dapat syal itu, dapat syal Slayer. Iya, Ya. iya. Itu 2 minggu. Itu di alam, bahkan saya sempat hanya dikasih garam, gula, kemudian korek api 5 batang tuh, 5 Iya, ini iya. dikasih ininya tuh. Yang buat ininya nyalain. aja. Gitu kan, nggak gede gitu kan. Terus kita waktu itu kalau nggak salah 3 hari harus bertahan. Gimana caranya bertahan di hutan? Itu kalau nggak salah waktu itu Life survivornya itu ya. saya lupa itu di Ciwidey atau apa gitu loh. Karena kayak di hutan gitu, kayak ada gunung gitu, gunung kalau nggak salah gunung yang banyak ularnya itu. Gunung saya lupa itu. Karena udah lama banget ya. Pokoknya dingin banget. Terus kita dibekali juga teknik-teknik survival itu, binatang apa yang bisa dimakan, daun-daunan apa yang bisa dimakan, terus kita Jamur untuk gitu ya. untuk menghasilkan untuk mendapatkan air dalam keadaan kita nggak dikasih air. Oh, jadi memang Nggak dikasih air waktu itu, nggak ada air karena dianggap di situ banyak kan sebelumnya di scanning dulu tuh. Jadi tidak sembarangan ngelepas orang atau mungkin yang anggota baru itu kan tidak tapi dia di scan dulu tuh sama pembina atau instrukturnya. Wah, ini ada makanan yang di daunan yang bisa dimakan, buah yang bisa dimakan, binatang yang bisa dimakan. Ada yang mungkin daun yang bisa dimakan harus langsung ada yang harus dimasak dulu kayak gitu udah ini. Termasuk air. Bener semi militer. Air dulu di sana katanya banyak gitu kan. Ternyata ya banyak, tapi kita harus dari akar tuh. Bukan akar ya, apa sih kayak batang tuh kan. Ditebas gitu. Kita dikasih ini tuh pisau belati dulu, kasih belati terus dari lumut. Oh, dari lumut. Terus karena di sana dingin, jadi kita nampung si air itu dari ponco. Jadi si ponco kita kan tidur di ini. Jadi yang yang di diklat itu tidur di pohon. Karena dianggap daerah situ itu daerah yang cukup ini rawan buas. Ada binatang buas. Nggak tahu ada enggaknya, nggak tahu lah, katanya sih begitu, ada binatang buas. Jadi kalian harus tidur di saya dikasih webbing 4,5 meter. Saya masih ingat webbingnya warna hijau waktu itu. 4 meter dan tidur di pohon. Bayangkan. Benar. Tidur di pohon, terus akhirnya udah susah, ada yang ngejerit dan lain sebagainya. Terus kita malamnya ditakut-takutin udah banyak yang menjerit. Ada yang pingsan juga gitu kan. Itu 2 hari kalau nggak salah 2 hari. Jadi 3 hari 2 malam. Itu life survival 3 hari 2 malam pokoknya itu kan. Tapi areanya itu memang nggak begitu luas sih
kayak seukuran lapangan bola lah mungkin kayak kayak gitu. Cuman kan apa ya, bukan flat gini. Oh. Itu gunung, hutan gitu Ya, ya. loh. Udah ini hutan begitu kan. Nah, itu terus kita dari ketiganya itu kita dikubur nih. Jadi kepala doang ini pakai di lumpur. Sampai Ditutup segitu ya di ini. sampai itu dulu tuh gina, makanya kan Pembinaannya itu. udah parah banget, makanya itu sampai sekarang jadi erat banget kalau ada apa-apa gitu gabung kita ini gitu. Oh, berarti komunitas itu masih ada sampai sekarang. Sampai ini masih ada sampai sekarang masih, bahkan saya sering diundang, sering ngisi materi apa suka dikasih. Oh, iya. Bahkan dulu ketika apa namanya pelantikan saya diundang, saya jadi pembinanya apa gitu. Itu sampai sekarang. Itu untuk mendapatkan selalu. Jadi nggak ada orang yang nggak menangis. Waktu itu yang bener-bener, wah namanya tidur ini 3 hari nggak ganti baju. Jadi kita dipakai sepatu abri itu, Iya, iya. harus pakai sepatu itu, nggak ganti baju. Wah ini mah udah pada bengkak apa? Iya, yang binatang apa itu kan. Nih. Udah ini pacet apa udah Namanya di itu. Cuman hutan, kita ya kan? pacet itu waktu itu dikasih apa ya? Kalau nggak salah sih bako. Itu bako itu. Kalau dulu ya, Iya, ini, dikasih bako ini. tuh. Jadi kalau ada ini dikasih kita ininya gitu loh. Tapi kita dipantau terus. Jadi dipantau dari kejauhan, takut terjadi apa-apa. Jadi kita berkelompok waktu itu ya. Berkelompok, satu kelompok itu 3. Kalau tidak salah angkatan saya tuh ada berapa ya? Ada 14. Ada 5 kelompok lah pokoknya. Jadi bertiga itu Oh, kita. itu di tahun-tahun 80-an ya, Be? Tahun 80-an. Itu luar biasa keras. Oh, belum lahir saya. Itu benar-benar ya dulu itu, makanya kan saya bilang gini kan. Dulu itu kalau orang sangat mikir dulu kalau mau gabung di pecinta alam, apalagi masuk Wanadi itu mikir dulu orang. Karena memang didikannya. Luar nadi apalagi gila itu. Ini, Be. Semenjak dari Babe hobi mendaki gunung, ya kan, kalau mau di ini sudah berapa gunung nih yang Babe sudah, ya mungkin bahasa rada ininya sudah Babe taklukan lah gitu. Sebenarnya gini loh, saya termasuk mungkin orang yang terlambat ya untuk berkegiatan mendaki gunung tuh. Karena dulu itu paling saya daerah ke Cikuray, ke Papandayan, yang Jawa Barat, terus Ciremai gitu kan. Ya kalau untuk luar Jawa saya belum. Saya waktu itu sempat enggak di Sulawesi, saya lupa tuh gunung apa ya. Aduh, yang Sampai ya ke Sulawesi. ini enggak, saya kebetulan ke Sulawesi ke sana. Oh, Aduh lupa tuh nama. Aduh, saya Malino, daerah Malino tuh santu ada gunung apa gitu. Saya lupa itu namanya. Saya sempat ke sana tuh Sulawesi. Cuman nggak tinggi lah 2000 berapa ya. Cuman lumayan kayak masih perawan gitu. gunungnya. Oh, karena ternyata di Sulawesi itu ada juga yang kayak puncak gitu loh. Ada kebun tehnya apa. Aduh, saya lupa gunung apa gitu. Saya pernah ke sana juga karena kebetulan ke Sulawesi saya 2 minggu waktu itu. Terus waktu ke Padang, saya mau ke Padang tahun berapa ya? Saya mau naik, kebetulan di situ ada larangan waktu itu. Karena ada apa sih namanya kayak badai apa gitu. Gunung ini kalau salah Singgalang ya. Saya nggak jadi tuh. Udah siap. Nah, kalau di Jawa Barat sih banyak lah. Jawa Barat. Gunung Jawa Barat, Jawa Barat tuh banyak. Cuman saya yang apa ya, ke luar Jawa saya belum. Karena memang waktu itu untuk ingin keluar Jawa ya, atau Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Sorry kalau Jawa Tengah saya sudah kayak Selamat, kayak perahu tuh dengan si ibu ya. Kemudian gunung apa sih namanya, aduh namanya bukit itu. Berarti memang sudah cukup banyak ya gunung. Banyak banget. Kalau di kabupaten udah semua lah. Kalau di sini di wilayah Bogor udah semua. Di Jawa Barat juga hampir semua. Itu ya dari tahun 80 sampai sekarang pun masih. Ya, soalnya gini, saya pas aktif lagi naik gunung 2021. Oh, sempat berhenti berarti.
Ya bukan masalah berhenti karena saya dengan pekerjaan kan. Iya, Ya iya. itu Ya, saya kan benar. kadang saya ngajar kan. Ngajar di sekolah, salah satu sekolah boarding lah di SMA Duarna namanya, boarding school. Itu kadang-kadang Sabtu Minggu kita masuk kalau ada kegiatan apa. Jadi sulit banget untuk itu. Nyari waktunya Untuk ya. nyari waktu susah banget gitu kan, nyari waktunya gitu kan. Makanya saya tuh tahun 2021 setelah itu saya 1 tahun tuh aktif banget, terus kesana kemari naik gunung gitu kan ininya. Oke, Be, ini terus pendapat Babe gimana nih sekarang nih, kan banyak banget nih anak-anak muda sekarang sudah mulai kayak apa? Mungkin dulu dulu tuh pencinta alam ya kan, paling dikenalnya dengan pencinta alam. Tapi sekarang itu kan kebanyakan dikenal dengan apa ya, pegiat alam. Terus banyak banget komunitas-komunitas sekarang yang membentuk komunitas ini, komunitas itu gitu. Bahwa untuk pendapat Babe gimana itu? Sekarang tuh lebih majukah atau lebih masih di situ-situ aja gitu atau gimana? Sebelum saya jawab situ ya, ini saya pertama kali naik gunung. Kalau tadi kan Ciampea itu bukit ya. Ya. Saya tuh kelas 1 itu naik, itu kan bukit, bukan gunung. Itu gunung paling ekstrim di Jawa Barat. Yang saya naikin tahun 86. Kuliah tahun pertama saya. Itu di mana tuh itu? Ini Gunung Salak. Oh, Gunung Salak. Iya. Saya berani karena saya sudah punya bekal itu. Tadi pendidikan itu. Saya akhir 86 lah. Pokoknya apa namanya? Setelah saya dapat pendidikan itu saya berani. Mulai itu. Karena ada belajar ya. Kamu pokoknya udah pede lah. Pede banget gitu. Nah, karena mungkin Salak terkenal dengan vegetasi yang rapat, walaupun gunungnya hanya 2100 sekian gitu. Tapi apa namanya, resiko yang mungkin terjadi itu lebih besar daripada gunung-gunung yang lain gitu kan. Yang apa namanya, saya nggak bicara horor waktu itu. Gunung Salak tuh nggak ada cerita horor dulu, nggak ada gitu loh. Yang ada. Nggak ada. Oh ini Gunung Salak horor, nggak ada cerita horor. Makanya dulu orang yang naik Gunung Salak takutnya itu bukan karena horornya. Takutnya itu karena vegetasinya yang rapat, curah hujannya tinggi, medannya yang sangat berat, ya kan? Terus juga apa namanya, dulu masih banyak binatang buas ya dulu tuh. Ya, dulu ya. Kayak macan apa ya, kumbang atau apa sih, lupa saya, yang di pohon itu loh. Ya, yang hitam. Nah, ya. itu masih Jaguar. banyak kayak gitu kan, masih ular juga masih ini gitu kan. Itu takutnya kayak gitu. Dan dulu kalau naik gunung itu malam. Saya tuh kalau pengen ngejar sunset misalkan di atas itu Salak 2 itu kan kecil banget di atasnya, itu naiknya jam 11. Nggak pernah naik pagi atau siang, nggak pernah. Karena gini loh, pikirnya dulu tuh naik malam itu artinya kita tidak tersugesti ya. Oh kapan sih nyampainya apa? Karena kita nggak pernah memperhatikan ke atas, terus aja jalan. Jalan aja gitu. Tadi kaitannya dengan apa tadi? Dengan pegiat dulu, ya. Dulu dengan sekarang. Dulu kan dikenal dengan kayak pencinta alam, terus ada pendidikan yang mesti dilalui. Kalau sekarang kan kayak ibaratnya orang udah kayak nggak perlu ngikut pendidikan ini, tapi dia langsung kayak bikin komunitas pegiat alam atau komunitas apa untuk mereka berkegiatan di alam gitu. Menurut Babe itu apakah ini selangkah lebih maju kah atau masih begitu-begitu aja? Ya gitu? Kalau perbedaannya pasti ada, tapi ada juga yang beririsan. Beririsan artinya mungkin tidak perlu yang namanya harus didiklat dulu atau masuk ke pecinta alaman dulu, tidak harus gitu kan. Tapi lebih banyak yang memang manfaatnya ketika kita masuk ke dalam satu komunitas tertentu, dididik sama orang-orang yang benar-benar profesional di bidangnya. Tapi akhirnya kan sekarang yang namanya ada istilah pecinta alam melalui pendidikan, diklat pendidikan dan latihan ya. Tadi yang mungkin materinya sudah saya sampaikan itu tadi itu kan. Dan itu akan berbeda dengan yang orang yang tidak melakukan pendidikan latihan. Mereka bisa belajar dari
tutorial, ya kan? Sekarang Dari banyak literasi digital kayak gitu. Tapi sebenarnya kan itu hanya sebagai alat bantu, informasi saja, Iya, ya kan? Belum tentu itu bisa dijadikan acuan. Toh namanya di experience is the best teacher, pengalaman guru terbaik. Akhirnya kan kita harus ini loh, menimba ilmu atau mungkin mendapatkan informasi orang yang berpengalaman. Problemnya kan tidak semua gunung yang kita daki punya karakteristik yang sama. Oh iya. Punya trek yang sama, punya tingkat kesulitannya. Itu kan berbeda-beda karakteristiknya. Kalau kita bicara tentang Jawa Tengah, Jawa Timur, itu kan terbuka. Iya, Di sana banyak yang terbuka kan. Banyak yang terbuka. Tapi kalau kita bicara tentang Jawa Barat, banyak gunung rapat yang rapat banget. Itu kalau disebut hutan banget. Iya, Apalagi betul. kayak NTB, apa sih namanya yang apa sih Rinjani itu kan, Rinjani, di Lombok itu. kan NTB. itu terbuka banget. Terbuka gitu. banget. Artinya apa namanya, untuk disorientasi kemungkinan kecil. Apalagi sekarang ada drone gitu, orang Ya, bisa kan pantau orang tuh bisa kayak gitu kan, bisa dipantau dari ini. Atau ada alat komunikasi apa sekarang. Nah problemnya sekarang kalau tidak salah itu munculnya tren ya, euforia orang berkegiatan di alam, diantaranya pendakian itu pas COVID itu. Berarti masih terdengar baru juga ya sebenarnya. Baru juga pegiat alam itu. Saya nggak tahu siapa yang mencetus itu pegiat alam. Pada dasarnya memang berbeda. Ada perbedaan, ada kesamaan. Ada Iya, perbedaan. Tetap berkegiatan di alam, misalkan mendaki gunung sama. Problemnya sekarang, problem ini ya, masalahnya orang yang sudah dididik, dilatih di kepecinta alaman itu lebih teratur dia manajemennya. Iya. Ini tidak hanya manajemen, kan tidak hanya kaitannya dengan bagaimana mengatur keuangan, bukan itu. Banyak kan manajemen waktu, manajemen bagaimana dia memanage perlengkapannya, dia memanage tekniknya, dia memanage ketika dia melakukan pendakian gitu kan, apa kaitannya dengan waktu, dengan makanan, dengan minuman, dengan berhadapan dengan cuaca yang mungkin ekstrim gitu kan, misalkan hujan, badai dan sebagainya. Dan kita yang pecinta alam itu sudah dididik di situ bahwa yang namanya badai itu adalah sahabat kita, ngampla gitu. Jadi kita bukan berarti menentang badai itu. Ketika ada badai kita harus gimana gitu antisipasinya. Iya. Itu Iya kan? Dulu saya hanya dikasih ponco loh. Pendidikan itu hanya dikasih ponco, lu tidur sama ponco tuh. Tidur hujan. Kita tidur di bawah nggak mungkin. Iya. Iya kan, tadi kan karena banyak binatang dan lain sebagainya, ada ular apa. Akhirnya ponco itu dinaungi tuh. Kita ngambil, makanya kan ada batang ini kan tek. Kita ikat tuh. Ikat pakai ini. Jadi kita nyari tali tuh. Tali itu nggak ada pohon pisang dulu, kayak ada pohon-pohon menjalar. Kita siapin. Jadi kita di sini tuh yang biasa buat tali. Di kantong itu kita nyiapin tali tuh, nyari. Karena udah dididik tuh, kamu manfaatkan untuk jadi tali itu apa? Manfaatkan itu. Ya kan? Terus kamu manfaatkan tuh kalau ketika korek habis apa? Gimana caranya tuh bisa jadi api? Nyari kan? Kita siap tuh dengan ranting-ranting kecil kita kantongin, terus ada kayak serat-serat itu pohon itu ya. Kita siksrik gini kita kantongin, itu sampai diplastikin tuh, kita plastikin jangan sampai kena lembab. Ketika si korek ini yang tadi 5 harus 3 hari cukup, habis gimana? Bener juga. Itu bener, udah kita dilatih tuh ininya bagaimana mau ini. Nah problemnya adalah itu kan udara dingin. Iya, udah kelembabannya tinggi, gimana itu? Makanya itu harus benar-benar si itu tuh yang kering-kering itu harus kita protek. Kita nggak dikasih kertas, nggak apa. Jadi kita cari tuh ininya. Nah tadi kembali ke yang berkaitan dengan pegiat alam. Sekarang kan banyak ya terdengar kecelakaan di gunung. Ya, kayak gitu. Kecelakaan di gunung. Contohnya human error lah. Jadi human error tuh gini. Dulu saya tuh dilatih ketika kamu naik
melakukan kegiatan pendakian 10 orang, naik harus nyampe puncak 10 orang. Ya, ketika ada yang sakit tidak usah lanjut. Harus turun. Nah, tapi ada di situ yang namanya komitmen tim. Jadi bisa misalkan kita lakukan ekspedisi nih. Dulu istilahnya ekspedisi kan. 10 orang kita lakukan ekspedisi pendakian. Yang 1 orang sakit. Nah, itu nggak masalah, nggak melanjutkan, tapi harus ada yang menjaga. Oh iya. Jadi hanya mewakili ada perwakilan yang nyampe ke sana. Gitu loh. Iya. Tapi kan kejadian sekarang aneh. Banyak yang meninggal itu karena ditinggal. Itu ya. Banyak yang meninggal karena yang ditinggalnya itu nggak butuh yang namanya dia ditemenin. Gitu loh. Padahal dia kalau kondisi diam, cuaca dingin itu sangat berbahaya. Iya, sangat ini kan. Makanya kata saya meminjam moto Uki Wardoyo ya, Slacker Hacker itu, bergeraklah, berjalanlah walaupun hanya sejengkal kaki. Itu bahaya, kalau diem itu bahaya, bukan malah ini. Makanya kan banyak orang yang kena hipo, banyak yang orang kena kram apa dan sebagainya. Karena dia terlalu lama stay diam. Kecuali dia diam di camp, bikin tenda tuh. Ya. Kalau diam hanya begini ya lama kelamaan kita akhirnya kan pasti ini dingin gitu kan, kayak gitu. Nah, ya, itu komitmen. Kalau memang mau misalkan nggak melanjutkan, turun semua. Karena gini, dulu istilahnya nyampe puncak itu ada istilah sekarang tuh puncak itu bonus gitu loh. Ya kan, itu bonus kan. Nah, dulu kita melakukan pendakian sampai belajar tentang flora fauna, belajar tentang karakteristik daripada ketinggian ini ada apa gitu loh. Jadi kita pelajari, oh ternyata di ketinggian sekian ada makanan yang bisa kita makan, atau ada mungkin tumbuhan misalkan kayak batang apa masih ada yang bisa dijadikan untuk minum. Caranya begini apa. Jadi kita ajarin tuh, kita terapkan. Nah, kita sebelum pendakian itu kita bahas habis tentang karakter gunung itu. Berarti memang di risetnya. Di riset dulu, nggak sembarangan. Risetnya benar-benar. Nggak sembarangan. Dulu jadi kita harus yang bawa namanya peta. Kita bawa kompas, ya kan? Itu kalau nggak bawa itu, kita tidak diperbolehkan. Bahkan dulu ada gunung-gunung tertentu harus bawa itu. Sekarang ini manajemen kadang di tempat-tempat pendakian juga kalau zaman dulu mah berarti agak ketat ya. Ya, sekarang orang yang naik gunung itu orang yang kebanyakan dari pecinta alam atau orang yang tengah melakukan riset penelitian. Orang yang naik gunung itu tidak seperti sekarang. Kan gunung itu sekarang kayak dianggap diibaratkan industri. Iya kan? Kayak semacam wisata. Iya. Ya kan? Dulu gunung bukan wisata dulu. Iya. Karena untuk berkegiatan di gunung itu benar-benar adalah orang yang memang punya teknik yang bagus, mental yang bagus, kemudian kalau belum berpengalaman harus didampingi orang yang sudah berpengalaman. Kalau nggak gitu nggak bisa, karena gunung itu semakin banyak orang yang mendaki, jalannya kan semakin jelas. Iya. Jalannya semakin lebar. Ya kan, kalau dulu jarang orang yang mendaki. Ya. Makanya tingkat kerapatannya tinggi, cepet gitu loh. Dan prosedur untuk pendakian itu sangat susah. Susah dulu, ketat banget. Kita harus ke PHPA atau apa misalkan, atau dulu istilahnya kalau sekarang kan Taman Nasional izin apa gitu, ketat. Dan saya ingat saya naik Gunung Salak, kemudian saya lanjut ke Gunung Gede lewat Cibodas. Itu ketika naik itu tidak banyak sekarang ya, mungkin ratusan pun enggak.
itu dibongkar semua. Yang di tas kita dibongkar semua, tek. Jadi misalkan kayak alat musik itu tidak boleh dibawa. Kecuali kamera itu boleh dibawa untuk dokumentasi. Golok nggak boleh dibawa. Pisau misalkan belati nggak hanya untuk pisau ini aja, misalkan kita masak apa gitu loh, itu boleh dibawa. Sabun kayak apa sih namanya, sampo apa itu nggak boleh dibawa. Nggak boleh ya. Nggak boleh dibawa karena benar-benar tuh dicek, terus ini kalau ini disita nanti turunnya diambil lagi tuh. Nah dicek tuh ke atas, turun dibongkar lagi. Sampai kamera, dulu ada kamera SLR kan, dibongkar tuh tek, takut di dalamnya ada Edelweiss. Ada yang kena, bahkan ada cewek pegang di sini, dia masukin ke ininya, tahu, tawan. Itu dia tidak bisa pulang. Babe Amir ini juga punya channel YouTube. Channel YouTube-nya apa, Be? Babe Amiruddin Art dan Basecamp Saubi. Babe Amiruddin Art dan Oke, nanti saya info itu kan. Ya. Nanti saya ininya di deskripsi ya. Linknya nanti saya taruh di deskripsi. Silahkan kalian mampir-mampir di channelnya Babe. Kalian subscribe, kalian tonton, kalian gali informasi sangat banyak tuh di channelnya Babe ya. Kalian mampir aja langsung di channel Babe. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya.